Artinya orang-orang ini tidak beradab. Ya, kreativitas yang tidak beradab inilah yang kita tentang. Sebagaimana bentuk dari publikvitas mereka sendiri, mereka harusnya bisa melerai acara itu. Mereka bisa men-stop karena itu tidak sesuai dengan hukum positif kita, Bang. Orang-orang seperti ini berarti mereka masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Mereka ini masuk ke dalam golongan orang-orang fasik. Hukum negara tuh terkadang mereka berpikir, cuman nggak mungkin juga ditangkap, nggak mungkin juga ditahan. Sedangkan hal-hal seperti ini akhirnya mempunyai dampak terhadap Gen Z itu sendiri. Ketika ada orang yang berani menghina agama Allah, menghina Nabi, melecehkan Al-Quran, maka tindakan kita harus bereaksi. Ini bukan lagi ranah pribadi. Tetapi ini ranah agama. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di spesial interview podcast dengan topik spesial dan bintang tamu narasumber spesial. Dan hari ini kita akan membahas satu peristiwa yang sedang menghebohkan jagat maya selama kurang lebih 2 atau 3 hari belakangan ini. Itu di sebuah event pentas musik ada sebuah peristiwa yang mungkin buat yang melakukannya itu sebuah tindakan kreatif, tapi karena situasi mungkin juga dia tidak mempertimbangkan dampaknya. Di event musik itu ada sebuah booth yang mempromosikan satu merek minuman keras gitu, minuman beralkohol. Tiba-tiba dia membuat semacam sayembara kecil untuk para pengunjung. Barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran, maka hadiahnya sebotol minuman yang sedang mereka promosikan di situ. Maka ramelah sekarang ada sayembara menghafal Al-Quran dengan hadiah miras. Lalu ya seperti biasa di Indonesia ini no viral, no justice. Karena ramenya itu para pelaku yang ada di booth itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Kalau tidak salah sekarang sudah ditahan, ada 4 orang ya. Dan hari ini kita mau mengulas persoalan ini dari sudut pandang agama sekaligus dari sudut pandang hukum positif. Di sini sudah ada 2 pakar dengan bidang masing-masing. Siap. Yang di sebelah saya ini ada Habib Alkaf yang nanti akan mengulas persoalan ini dari segi hukum negara ya. Agama dong. Oh agama. Kita bicara agama Bang. Ya. Dan di sebelahnya ada Mbak Adlina, kuasa hukum atau praktisi hukum yang juga sedang berkibar sekarang. Kemarin kesini dalam rangka mengurus perkara Icel dan Lani. Wih. Ngeri kali ini. Icel, Lani, dan sekarang kita mau dengar pendapat beliau dari segi hukum positif bagaimana melihat persoalan ini. Kita mulai dari urusan akhirat dulu ya. Urusan akhirat. Urusan agama. Biasa. Tat, gimana Tat? Kalau anak-anak muda itu kan kadang-kadang kreativitasnya itu suka itu out of the box kata orang. Kan? Anti mainstream. Nah, kalau mungkin mereka melihat, wah ini kreatif ini, ya kan, promoin minuman, terus. Tapi kalau secara agama melihat kejadian ini, bagaimana menurut Ustadz? Ya, Bang, cakep banget tuh. Kalau anti mainstream boleh, out of the box boleh. Namanya Gen Z. Gen Z. Iya, kalau kita kan gennya gen yang lain nih. Iya, boomer gitu ya, baby boomer ya. Tapi gini Bang, kalau kita lihat kreativitas ini juga tidak boleh nabrak yang namanya syariat. Kan apalagi di Indonesia dengan mayoritas muslim, ketika mereka berkreativitas kemudian ada larangan-larangan syariat yang dilanggar, otomatis ada reaksi. Oke. Karena apa Bang? Kalau kita lihat ini kan miras nih. Miras ini dibenturkan dengan ayat-ayat suci.
Kan yang jadi masalah itu, mereka bikin sayembara siapa yang hafal daripada surat Ad-Duha, kemudian dapat hadiah. Kalau mau bikin sayembara, hafal surat apapun silahkan. Hadiahnya uang, hadiahnya mainan, hadiahnya parcel, itu sih fine-fine aja. Oke. Boleh-boleh aja. Tapi ini kan hadiahnya adalah sesuatu yang diharamkan. Kan nggak nyambung, Bang. Masa sekelas ayat suci, terus kemudian mendapatkan hadiah sesuatu yang diharamkan. Sementara Nabi kita itu mengajarkan akhlak. Artinya orang-orang ini tidak beradab. Ya, kreativitas yang tidak beradab inilah yang kita tentang. Oke. Tapi kalau bicara Al-Quran, Bang, Al-Quran ini kan luar biasa. Kalau kita lihat surat Al-Waqiah, dari ayat 77 sampai ayat 81 menerangkan Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhuna illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Di mana Al-Quran ini adalah innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab suci yang mulia. Fi kitabim maknun, kitab suci yang sangat terpelihara. Di titik poin di ayat yang berikutnya ditekankan la yamassuhuna illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka dalam keadaan suci. Artinya kita mau baca Al-Quran itu aja harusnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Kok banyak orang-orang yang meremehkan daripada Al-Quran. Nah, jadi kalau bicara yang sedang kita bahas ini, maka masuklah di situ pelecehan agama, penistaan, penodaan agama, unsurnya semuanya masuk. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau bahasa kita, jangan ya dek ya. Gitu. Lalu kemudian ada yang iseng bilang, ya apa-apalah biar yang para pemabuk itu juga kalau, oh lu boleh mabuk tapi harus hatam Quran lu gitu. Gimana tuh, Bib? Nah, jadi gini Bang, lu boleh mabuk tapi lu harus hatam Quran. Adabnya, akhlaknya, ya ketika kita bicara lu boleh mabuk baca Al-Quran. Kalau kita balik mungkin nggak jadi masalah. Tadi lu boleh mabuk tapi baca Quran jangan lupa. Tapi ini kan mereka puter. Lu baca Quran, lu boleh mabuk. Kan gitu. Lu bisa baca Quran nih, terus lu gua kasih hadiah, lu mabuk gitu. Nah itu yang nggak boleh Bang. Sholat jalan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nggak jadi masalah daripada dia maksiat terus sholatnya kagak. Lebih baik sholat terus maksiat jalan, nanti lama-lama sholat ini yang akan membimbing dia untuk benci dengan segala sesuatu yang sifatnya kemaksiatan. Kalau ini kan baca Quran tujuan akhirnya mabuk. Maksiat. Nah, na'udzubillah min zalik. Itu yang beda dengan ada dulu ustadz atau kiai yang datang ke ceramah di klub. Berarti tujuan akhirnya kan bagus nih, tujuan supaya orang-orang ini taubat. Iya. Ini sudah bagus-bagus, tujuan akhirnya maksiat. Itu yang nggak diperbolehkan. Jadi itu masuk ke dalam unsur penodaan agama. Ini nggak bisa ditolerir ke hal kayak gini, maksudnya untuk case ini, mungkin dia akan, wah biar seru aja ini, mumpung lagi rame gitu. Nih gue kasih hadiah ya. Gue bikin sayembara, lu harus hatam Quran. Kalau sampai di situ aja kayak keren ya. Di tempat ramai gitu, suruh orang hatam Quran kan orang-orang lain jadi ngeliat, wih keren juga nih hadiahnya. Toleransi itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, termasuk toleransi terhadap non-muslim. Kita kan diajarin dari kecil tuh, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Kalian sembah apa yang kalian sembah, kami sembah apa yang kami sembah. Toleransi dalam Islam ini sangat luar biasa. Bahkan di dalam Islam itu sendiri ada kalimat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita nggak boleh memaksakan orang lain untuk ikut ke agama kita, kecuali atas kesadaran diri dia sendiri. Tapi
kasus ini tidak bisa ditoleransi karena apa? Yang dipakai sebagai acuan hadiah dari mereka adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Oke. Ini ayat suci loh. Jangankan ayat suci, Bang. Agak Bang. juga dia Iya, bikin ini. jangankan ayat suci. Saya rasa kalau misalnya orang baca Pancasila deh, dapat hadiah ini, rasanya orang marah juga pasti. Ya, betul. Apalagi ketika dibenturkan dengan ayat suci. Nah, itu Oke. Bang. Di Islam hukumnya apa orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini berarti mereka masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Mereka ini masuk ke dalam golongan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang yang berbuat kerusakan di dalam agama. Oke. Rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak akidahnya. Karena apa? Membaca ayat suci Al-Quran untuk sesuatu yang haram. Jadi semuanya masuk, Bang. Gimana kita mau toleransi? Agak juga ini sayembara ini. Oke. Jadi Lalu berbuat kemudian kan kerusakan. sekarang berkembang luas ini reaksinya kan. Bahkan informasinya terakhir rumah pelaku ini digeruduk. Nah, kalau hal-hal seperti ini bagaimana supaya yang tadi Ustadz bilang ini ada loh hukum agamanya orang seperti ini, tapi kan tidak boleh lu bermain hakim sendiri dan lain-lain. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini diajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya enggak? Kita diajarkan tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berbuat rusuh, tidak boleh berbuat kekerasan. Makanya Islam mengajarkan ada 3 step, Bang. Kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Ada ulama yang menjadikan 3 hal ini sebagai choice, pilihan. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa 3 hal ini bukan pilihan, tapi harus dijalankan. Ketika kita melihat satu kemungkaran, maka lawanlah dulu dengan tangan. Ibaratnya kalau ada orang minum depan kita, ambil minumannya, bubarin. Nggak boleh ada kemaksiatan di sekitar kita. 1. Yang kedua, udah kita lakukan hal itu dengan perbuatan, masih juga mereka seperti itu, ingetin. Kan lo kemarin udah kita bubarin nih, udah kita bongkar, kok masih aja? Ayolah, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Masih juga, maka terakhir, berarti mereka ini emang udah betul-betul matat kulubuhum. Hatinya udah mati. Dilawan udah, dinasehatin udah, ya udah kita doain aja. Ya, kita udah nggak bisa apa-apa, ya Allah kami serahin, tawakal. Bil kolbi, dengan hati, mendoakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah. Ada lagi yang menjadikan 3 hal ini sebagai pilihan. Kalau 3 hal ini dijadikan sebagai pilihan, maka kebanyakan orang pasti milih, ya udahlah doain aja. Apa yang kemarin terjadi itu adanya reaksi seperti ini, karena ini satu bentuk kemungkaran. Gimana caranya ada efek jerah bagi para pelaku yang berani menistakan agama, khususnya Al-Quran. Ya kita ingatlah, Bang, kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya sampai viral ada 212 dan lain sebagainya. Ini kan karena penistaan mereka terhadap Al-Quran. Ya, jangankan kita, Bang, agama manapun. Ya kan, agama manapun pasti nggak terima kalau kitab sucinya dinistakan. Betul. Kalau kitab sucinya dilecehkan. Jadi kalau saya lihat reaksi orang-orang ini kayak ngeruduk rumah daripada MC-nya, itu reaksi mereka. Tapi tidak boleh ada kekerasan di dalamnya. Makanya Islam mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Ma'fu, saling memaafkan. Kalau ini satu bentuk kehilafan, memaafkan, itu hal yang terbaik. Tapi tidak boleh juga kita memaafkan sesuatu sebelum diproses secara hukum. Gitu, Bang. Makanya teman-teman dari lawyer nih. Ini kita coba melihat dari perspektif hukum positif negara. Kalau kejadiannya seperti ini, bagaimana hukum harusnya bertindak?
Baik, Mbak Adlina? hukum pidana kami itu sudah sangat Kami loh, bukan kita loh, Iya. Bib. Hukum mereka. ya maksudnya hukum pidana kita ini sudah Iya. sangat konkret, Bang. Hmm, Menjelaskan mengenai hukum mengenai penistaan agama ya. gitu. Jadi seharusnya Gen Z itu sendiri itu sudah paham apa yang seharusnya dilakukan dan yang Ya. tidak. Karena dari pasal 300 KUHP pidana Ya. dan juga 301 itu menjelaskan bahwa adanya dampak dari situ, apalagi siarannya secara langsung. Dan itu di event besar. Sehingga itu jadi mata rantainya terlalu banyak kan orang bisa melihat gitu, Bang. Oke, lanjut Bu. Ya. Mbak. Jadi kita bisa melihat bahwa unsur-unsur dari kesengajaan itu, apalagi telah terjadinya ucapan ataupun tindakan yang melanggar hukum pidana kita, itu sudah memasuki unsur itu, Bang. Gitu. Hukumannya apa itu? Kurang lebih itu 3 tahun penjara. 3 Tapi tahun kemungkinan itu bisa lebih. Karena reaksi dari kemarahan masyarakat ini dapat mengubah juga hukum pidana. Oke, Gitu. karena reaksi sosial ya. Iya, mungkin yang besar kan itu. memang di bawah 5 tahun itu bisa saja tidak ya geruduk itu ya. Tapi karena hukum agama kita juga lebih kuat sebenarnya. Jadi saya melihat juga bukan kemunduran moral ya, Bang. Tapi ada juga orang-orang yang masih mempunyai adab sehingga polisi harus bertindak tegas dalam perspektif hukum pidana kita. Gitu. Jangan sampai people power itu bermunculan gitu. Dan itu reaksi akan sosialnya membuat malah lebih gede. ya membuat chaos negara. Ya kan? Ya. Apalagi isu-isu Agustusan ini lagi rame juga. Benar. Jangan sampai perkara ini malah jadi pemicu ya. Iya. Yang menyatukan isu-isu yang sebelumnya. Mm-mm. Jadi harus apa polisi kita terhadap orang ini? Saya sangat apresiasi karena kurang dari 24 jam tersangka sudah naik menjadi 4 orang. Yang tadinya hanya 2 orang. 2. Iya. Bahkan acara yang meliput pun juga saya lihat juga sudah masuk dalam TSK ya, Bang ya. Hostnya juga sudah menjadi TSK karena sebagaimana bentuk dari publikitas mereka sendiri, mereka harusnya bisa melerai acara itu. Mereka bisa menstop. Karena itu tidak sesuai dengan hukum positif kita, Bang. Gitu. Jadi seharusnya kita bisa melihat, jangankan agama, negara aja sudah melarang hal itu. Oke. Kalau dalam perspektif hukum ini kan ada penyelenggara, Ya. ada booth itu kan. Ya. Terus di booth itu ada penjaganya dan ada marketingnya, ada sales dan lain-lain lah. Lalu ada MC. Ya. Ini masuk semua? Saya melihat unsurnya masuk semua. Karena hal itu seharusnya tidak dapat dilaksanakan ketika memang MC itu sudah paham akibat hukum. Oke. Jadi seharusnya MC bisa bertindak nih. Oh ternyata akan ada dampak hukum. Begitu juga ada niatan adanya penonton yang naik. Apalagi ada sorak-sorak. Itu kan suatu kayak hiruk pikuk yang menurut saya disengaja. Jadi adanya kesengajaan, adanya niat. Itu balik lagi ke mens rea ya, Bang ya. Yeah. Kecuali kalau memang orang itu memahami bahwa apa yang dia katakan itu memang salah secara hukum, hal itu seharusnya bisa dihentikan. Yeah, oke. Ya, mudah-mudahan selesai dengan adil sih. Ya, jangan sampai juga melukai hati saudara-saudara kita yang Benar. menempatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup yang sangat suci. Nah, kemudian gini Bib, kan ada kekhawatiran di tengah masyarakat kita umumnya tentang generasi-generasi yang sekarang yang tidak peduli dengan agama. Ya kan? Sementara di sisi lain ada kreativitas yang berusaha menarik orang untuk masuk ke situ, tapi salah caranya. Kira-kira bagaimana caranya supaya di satu sisi agama itu emang benar-benar masuk ke generasi sekarang yang katanya tidak peduli lagi lah sama agama karena mereka lebih peduli pada rasionalitas dengan ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana supaya agama ini benar-benar memang menjadi bagian hidup dari semua orang, bukan cuma generasi kita yang sudah tua yang karena udah sakit-sakitan kan. Ya, Gimana Bang, caranya tuh? Artinya gini Bang, dengan kita melihat adanya kejadian semacam ini, artinya semua elemen masyarakat
itu harus sama-sama bertindak. Kalau tadi dikatakan banyak anak muda zaman sekarang yang lebih berpikir rasional, jauh daripada agama. Banyak juga kok Bang, sekarang pemuda-pemudi hijrah Ya. ya. Nah, artinya semua, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, ini harus bersatu. Gimana caranya agar gen-gen Z kita ini mereka senang sama agama. Mereka senang kembali hijrah, muhasabah, memperbaiki diri. Ya, kita harus kreatif juga, Bang. Bikin acara-acara yang memang disenengin oleh Gen Z. Ya. Kan sekarang banyak tuh, Bang, majelis-majelis taklim, terus masjid-masjid yang mereka ini meng-hire anak-anak Anak-anak muda untuk ikut gabung jadi panitia, yuk kita bikin event ini, kita bikin acara ini, kita bikin agenda, program. Nah, ini harusnya lebih diperbanyak, Bang. Ya, sehingga anak-anak pemuda-pemudi kita nih, mereka senang datang ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah mereka. Supaya apa? Jauh daripada hal-hal yang negatif. Kan tadi kita lihat, dalam acara ini nih oke lah, mungkin ada hal-hal positif yang mereka bisa ambil. Kumpulnya, kreativitasnya. Tetapi kalau hal yang semacam ini sudah terjadi, akhirnya kan merugikan semua pihak. Betul. Mau pihak penyelenggara mengatakan ini, berdalih membela diri dengan mengatakan ini dan itu, semua yang ada di situ bertanggung jawab. Kenapa? Yang tadi dikatakan oleh Adlina, bahwasanya seharusnya ada yang bisa stop dong. Nggak boleh, jangan dong, masa ya ayat Quran. Tapi di situ nggak ada yang melakukan itu. Ya. Nah, jadi hal yang semacam ini nih, Bang, juga menjadi tanggung jawab semua pihak sebetulnya. Termasuk kita-kita nih, para ulama-ulama muda yang harusnya yuk kita ajak sosialisasi, kita bareng-bareng, yuk kita bikin ide kreatif yang tidak melanggar unsur syariat di dalam agama. Artinya apa? Yang kita lihat sekarang apa sih? Kemerosotan akhlak, kemerosotan adab. Sedangkan Nabi Muhammad menekankan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yuk kita sama-sama bareng-bareng kita ajak pemuda-pemudi kita berkreativitas untuk sesuatu yang jauh lebih positif. Kan wadahnya udah ada, Bang. Majelis-majelis ilmu ada, masjid-masjid ada remaja-remaja masjid ada. Nah, tinggal kita ajak mereka dirangkul, jangan dipukul, diajak, jangan diejek. Kan ini harusnya yang kita lakukan gitu. Dulu menarik pada saat bulan Ramadan itu ada takjil war. Takjil war ya kan orang dan Umat Kristiani dan itu jadi gini. Jadi orang merayakan hari raya itu dengan riang. Saya kira teman-teman yang puasa juga jadi kayak nggak berasa gitu. Sebentar lagi ada takjil war. Atau kira-kira bentuk-bentuk yang ada gak Habib mungkin punya contoh misalnya bagaimana supaya anak-anak remaja muslim itu terutama mungkin ya yang di sekolah-sekolah modern, kalau di pesantren kan pasti itu, kalau di sekolah-sekolah umum apalagi yang ada title internasional dan lain-lain kan pasti mereka lebih ke unsur akademiknya gitu. Sementara kita nggak tahu, barangkali ada juga yang mengutamakan nilai-nilai agama. Nah, kalau itu gimana agama berperan di situ, Bib? Karena benar-benar ada ketakutan sekarang generasi kita ini tradisi leluhur yang hal-hal yang bersifat tradisional, konvensional itu mereka gak terlalu suka. Jadi mungkin cara yang ini malah mereka suka kan lucu. Jadi takut kita, waduh bahaya ini agama dimain-mainkan kayak gini. Kalau dari Habib apa kira-kira yang bisa membuat mereka tidak jauh dari agama tapi enjoy, happy. Wow, ternyata agama ini gak kaku-kaku amat gitu loh. Nah, itu tadi Bang, kreativitas di dalam agama nih harus diprioritaskan. Dan saya juga melihat kok Bang, saya banyak banget dakwah ke beberapa sekolah yang memang di sekolah itu ya subhanallah mereka sebelum mereka masuk ke sekolah mereka ada acara yang namanya
duduk di lapangan terus ngaji bareng-bareng. Hmm. Terus mereka bikin sarapan bareng-bareng. Nah, ini kan satu bentuk-bentuk orang untuk mengajak ya anak-anak ini seneng sama agama. Bahkan banyak Bang di sekolah-sekolah negeri zaman sekarang ini juga yang mereka menerapkan sebelum masuk kelas misalnya ngaji dulu, sebelum masuk kelas ada tausiah dulu, ada acara-acara mungkin dari luar ya kita datangkan ke sekolah. Habib tuh sering kayak acara bareng sama salah satu produk lah. Kita bikin acara di sekolah-sekolah, kita datangkan pendakwah, kita datangkan tokoh-tokoh masyarakat, kita datangkan ustadz-ustadz untuk memberikan charge. Charge itu kan charge hati, ya, charge hati, charge pikiran. Nah, ini yang akan berdampak positif. Oke. Nah, di masjid-masjid pun juga sekarang nggak kurang-kurang, Bang. Ada tim hadro, kemudian lagi bikin lomba-lomba ngaji, lomba azan yang seperti dulu pernah dilakukan oleh orang-orang dulu kan gitu tuh. Lomba azan, lomba ngaji, lomba tilawah. Nah, ini nih yang harus lebih dimajukan zaman sekarang, ya. Jadi setiap bulan di dalam kita bicara Islam nih Bang ya. Setiap bulan di dalam Islam itu kan berbeda-beda tuh kegiatan-kegiatannya. Misalnya kita masuk ke Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maka ini dikatakan sebagai bulan Maulid Nabi. Ya, biasanya masjid mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi. Ya, dia remaja-remaja masjidnya ikut dilibatkan di situ dan mereka senang. Kenapa remaja-remaja kita ini larinya ke tempat-tempat yang seperti itu, ke acara-acara yang seperti itu? Karena kadang-kadang mereka tidak dilibatkan. Nah, jadi yuk sama-sama sekarang ya, khususnya unsur-unsur yang ada di masjid, musola, majelis taklim, kita ajak anak-anak remaja kita untuk ikut gabung dalam acara-acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Oke, kalau pendampingan kategorial gitu misalnya bikers. Nah, itu juga kan itu kreatif, Bang. Bikers dakwah. Siapa? Iya. Anaknya Ustaz Jeffrey. Iya. Dia punya kelompok bikers dakwah itu kan. Bikers dakwah. Karena dakwah ini nggak kaku, Bang. Dakwah ini sifatnya fleksibel. Betul. Apa aja bisa. Bikin bikers dakwah, mungkin sepedaan bareng, atau mungkin sekarang ada suling, subuh keliling. Ya kan, dari masjid ke masjid pindah. Kemudian lagi kayak acara olahraga bareng-bareng, ini juga kan positif Bang. Ya, jadi yang bisa dibuat tuh banyak banget. Makanya tadi Habib katakan kreativitas yang tidak melanggar syariat. Coba. Yang hukumnya mubah-mubah aja. Ya, kayak kami para ustadz misalnya kita bikin satu klub namanya Asatis United. Main bola bareng sama ustadz-ustadz. Ini kan dilibatkan juga anak-anak remaja masjid. Hal-hal yang positif kan banyak Bang. Jadi nggak harus yang sifatnya yang nggak harus yang sifatnya pesta, nggak harus yang sifatnya olahraga, kemudian lagi lomba-lomba, apalagi tadi mau 17 Agustusan. Nah, itu hal-hal yang positif. Jadi yang tidak melanggar daripada Al-Quran dan hadis. Saya usul bisa nanti Habib lanjutkan ke Dinas Agama Jakarta, bikin jambore religi. Nah, itu kan? bisa juga Bang. Seminggu tuh. Yes. Jambore religi. Iya. Biasanya tuh ada sih Bang Mabit. Kan senang mereka itu kan. Tafakur alam, tafakur camping, alam. itu kan kita bikin proposal. Banyak Bang, banyak banget. Iya, itu menarik sih. Iya. Jadi bisa masuk ke semua unsur. Karena ternyata di beberapa survei itu anak-anak sekarang tuh lebih peduli sama perubahan iklim. Berarti mereka dekat sama alam gitu. Ya, kembali ke alam, back kembali to ke nature. alam gitu. Jadi isu-isu yang mereka minatin itu adalah iklim change, ya perubahan iklim global, tentang hutan dan lain-lain gitu lah. Camping syariah. Camping syariah, jambore syariah. Betul. Jadi bisa dibikin banyak banget Bang. Kita ajuin ke Pemda. Kan sekarang gini Bang, orang itu acu tak acu. Ya, ibaratnya mereka ini banyak yang
nafsi-nafsi sekarang tuh. Saya lihat sendiri-sendiri. Nah, harusnya sifat yang semacam ini yang Oh, harus dihilangkan. Yuk kita bareng-bareng ya. silaturahmi, gabung rame-rame. Hmm, Ya kayak tadi tuh, bikin acara-acara yang memang acara ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. oke. Gitu. Wah. Ada pondok, Bib? Alhamdulillah Bang, ada. Kita Eh, punya pondok di Cikarang. gabunglah ke pondok Ya, Habib. boleh boleh Wah, boleh boleh. Cikarang kalau bikin camping syariah Bisa. dekat kan ke gunung mana tuh? Gunung mana Bang? Gunung Kalau Jonggol. dari Cikarang, Gunung Jonggol. Iya, banyak Bang Iya di kan? sana gunung-gunung. Iya. Nanti kita bareng-bareng Berapa lah Bang sama santrinya teman-teman sekarang, nih. Bib? Alhamdulillah santri sudah ada masih puluhan sih Bang yang memang ngaji. Hmm. Mereka duduk sore-sore ngaji TPA, TPQ. Tapi berkembang Kemudian terus juga ya. Habib juga punya ada yayasan yang memang di situ kita meng-hire orang-orang anak-anak muda juga nih Hmm. ya, yang meng-hire orang-orang duafa, ya dia ada Hmm. kepedulian sosial, baik zakatnya, Iya. sedekahnya, infaknya, Iya. dan ternyata mereka juga suka dengan hal-hal yang sifatnya positif, gitu. Oke. Jadi banyak acara Bang, bukan cuma acara party-party aja, Oh ya, enggak lah. acara berbagi juga Iya. mereka seneng kok anak-anak muda zaman now Hmm. tuh. Ada yang itu klub mana tuh yang joget syariah itu ada ya? Joget syariah baru lagi aja itu. Itu ada aja. Soalnya kalau kita masuk sosmed itu, Bib, semua hal tuh banyak versinya. Betul. Mau bicara agama ada versi itunya, joget syariah lah, apalah itu. Makanya kita kenalin Bang, sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adibu auladukum ala salasa hisolin. Hmm. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal yang amat penting. Yang pertama, hubbu nabiyikum. Oke. Ajarkan anak-anak untuk cinta sama nabinya. Untuk cinta sama nabi. Bagaimana kita akan cinta sama nabi kalau kita tidak mengenal nabi? Hmm. Kan gitu Bang. Iya. Banyak yang zaman sekarang mungkin orang katakan Islamnya, oh Islam KTP tuh. Ya, ditanya tentang Nabi mereka nggak kenal. Jadi ada juga tanggung jawab para ulama zaman sekarang untuk lebih mengenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Kemudian yang kedua, hubbu ahlal baitikum. Ajarkan anak-anak untuk cinta kepada keluarganya. Cinta kepada orang tuanya. Cinta juga kepada keluarga nabinya, yang kenal sama keluarga nabinya. Yang ketiga, hubbu qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kita ini untuk cinta membaca Al-Quran. Nah, kalau ini kan tugasnya bukan cuma ulama ya kan? Karena seberapa banyak ulama kita, Betul, keluarga. betul. Nah, pertanyaannya, Bib, pada saat anak-anak lebih banyak di luar rumah, gimana orang tua mau jalanin peran Nah, itu? Kompleks banget memang zaman dulu persoalannya. Bang, Iya. ya yang namanya orang tua itu mendidik anak, sebagaimana tadi kalau bahasa hukumnya mens rea, itu kan niat Bang. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan seseorang mendapatkan pahala dari apa yang mereka niatkan. Kalau orang zaman dulu ngajarin anak-anaknya pasang niat yang banyak yang baik. Jadi kita ketemu sama anak, maybe lah zaman sekarang itu kan bapak kerja, berangkat pagi, anak sekolah, ketemu sama anak cuman beberapa waktu aja. Pada saat pertemuan itu, ajarkan anak kita untuk memasang niat yang banyak yang baik. Misalnya, nak, kamu besok sekolah begini, 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 begini. Nak, kalau kamu ketemu sama orang tua di jalan harus begini, begini, begini. Nak, kalau kamu ngeliat masjid, udah waktunya sholat, masuk ke dalam masjid. Nak, kalau kamu ketemu sama orang yang kesusahan, bantuin. Artinya apa? Anak ini di dalam hatinya sudah ada niat yang baik yang banyak. Selain dikenalkan sama Nabi, dikenalkan baca Al-Quran, pasangkan niat yang baik di dalam hati anak-anak kita. Tabungan niat ya. Tabungan niat. Katanya ditabung aja terus sampai akhir. Dan itu perlu Bang, karena Iya ya. kalau kita bicara niat, bahkan di dalam Islam ini, an-niyatu khairu min amali. Niat itu lebih utama daripada amalnya. Oh. Jadi pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, selain diberikan perintah sholat 5 waktu, itu juga dikatakan bahwa niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Orang yang mempunyai niat yang baik,
maka diberikan satu pahala kebaikan yang sempurna, walaupun belum dikerjakan. Oke. Tapi jika niat itu dikerjakan, dilaksanakan, maka pahalanya berlipat ganda. Bisa 70, 700, 7.000. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti niat saja itu udah. Niat itu penting, Oh, Bang. teman-teman saya di sini sebatas niat doang, Tet. Kalau Jumat tuh niatnya sholat, tapi enggak. Niat aja. Mungkin perlu ceramah buat mereka-mereka ini. Iya. Oke, kalau dari Mbak Adlina, kan orang tua juga pasti bergaul dengan, sebenarnya cerita apa sih yang berkembang di lingkungan sosial kita tentang, mungkin karena orang tua, aduh anak saya tuh Ya. kalau sudah diajarin disuruh sholat, disuruh ngaji itu udah mulai susah. Ya. Gimana ininya? Kalau saya melihat sebagai orang tua ya Bang ya, adanya kemerosotan akhlak. Jadi ketika kita sudah di rumah nih, memberitahu anak kita tidak boleh mencuri. Sekarang kan ada tuh namanya kleptomania kan, Ya. mencuri akhirnya. Tapi ketika memang dari rumah sudah dimatangkan, kalau mengambil sesuatu itu dosa. Jadi ditakutkan dulu nih. Ada loh dosanya berat. Sehingga anak itu akan jauh lebih takut terhadap dosa-dosa yang kecil, apalagi melakukan dosa besar. Jangankan harus melihat adanya minuman keras ya Bang ya. Mungkin untuk memegang aja, punya niat aja, walaupun disodorin teman-temannya, mungkin dia akan menolak. Gitu, walaupun ada di circle-circle yang kurang baik. Tapi karena budaya sekarang ini, kadang-kadang ibunya bekerja, bapaknya bekerja, akhirnya diasuh oleh pembantu yang dimana gadget itu bisa 24 jam nonstop. Dia bisa melihat apapun dari akun-akun yang kita bisa lihat sehari-hari. Bahkan anak-anak kecil pun itu di usia 3 tahun sampai 8 tahun, mereka makan ditemani oleh iPad, gadget. Yang dipikir oleh pengasuhnya adalah yaitu untuk supaya anteng aja. Padahal itu membuat kemerosotan akhlak satu. Kedua, kemunduran cara berpikir secara intelektual. Jadi membuat anak ini secara psikologi, saya bicara mengenai psikologi hukum, mereka tidak mempunyai empati yang tinggi, lalu ada rasa apatis. Individualis. Ya, benar. Jadi hukum negara tuh terkadang mereka berpikir, cuman nggak mungkin juga ditangkap, nggak mungkin juga ditahan. Sedangkan hal-hal seperti ini akhirnya mempunyai dampak terhadap Gen Z itu sendiri. Jadi adanya kontrol bapak dan ibu di rumah, kontrol kakak-kakaknya, terkadang tuh jangan kita bisa salahkan hanya lingkungan di luar, tetapi juga lingkungan utama adalah di rumah, di isi rumah itu yang harus baik gitu secara pemikiran, intelektualitas, namun juga moral itu sangat mempengaruhi Bang. Gitu. Oke. Gimana agama menjawab persoalan-persoalan seperti ini, Bib? Ya, Bang. Tadi makanya Habib bilang, ajarkan anak-anak untuk cinta membaca Al-Quran. Karena betul apa yang dikatakan oleh Adlina tadi, bahwa sekarang anak-anak itu lebih dekat dengan gadget daripada senang membaca Al-Quran. Sedangkan akhlak itu harus ditanamkan dari usia dini, dari sejak kecil. Kada bahasa al-umma madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan agama sama anak-anaknya. Tapi lingkungan ternyata berpengaruh jauh lebih besar daripada didikan orang tua terhadap anak. Ya, kita tahu anak-anak sekolah, mereka punya pergaulan, mereka punya teman, mereka punya. Nah, ini yang harusnya diperhatikan oleh orang tua. Jadi ibaratnya peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang malah sama gurunya mereka ngelawan. Karena apa? Faktor lingkungan. Nah, artinya orang tua juga punya andil besar ya untuk memberikan satu didikan yang baik ya, dua
akhlak yang baik. 3, perhatikan circle daripada anak-anaknya. Dan orang tua juga harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Ya, banyak kok orang tuanya Masya Allah, terus anaknya juga melihat dan mencontoh, meneladani orang tuanya. Jadi orang tua harus bisa menjadi role model, Bang. Ya, jadi jangan cuma salahkan anak, tapi salahkan juga orang tua jika tidak memberikan didikan akhlak dan adab yang baik. Dan orang tua itu bisa dalam konteks yang lebih luas. Orang Betul. yang dari generasi tua. Ya. Generasi tua. Ya, gimana anak-anak kita belajar kalau yang disuguhkan di berita itu adalah korupsi. Nah, Tapi memang rumit ya kalau ngurusin agama, moral, etika itu karena dia tidak rigid. Lu harus begini, begitu kan kita bergaul sama banyak orang betul. dengan latar belakang berbeda-beda, dengan ajaran dan pendidikan yang dia dapatkan juga berbeda-beda. Belum lagi pengaruh media mainstream, media sosial, YouTuber yang sekarang begitu bebas bicara apa aja. Tantangan di zaman ini emang luar biasa gitu. Betul, Bang. Makanya Bang, remaja-remaja, anak-anak itu masih ada tanggung jawab daripada orang tuanya. Ya, atau orang yang dituakan. Yang Abang bilang tadi, mungkin guru, mungkin ustadz, mungkin betul. ulama. Tapi kalau dia sudah dewasa, mereka sudah bisa berpikir. Di mana Rasulullah pernah mengatakan almar'u min jalisi. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayuhalil. Kamu itu dilihat bersama siapa kamu duduk. Bahkan agamamu dilihat bersama siapa engkau duduk, maka hati-hati mencari teman duduk. Kita nih yang menentukan pilihan. Kita mau jadi baik, ya, atau kita mau menjadi orang yang nggak baik. Circle-nya kita yang tentukan. Circle yang baik, circle yang buruk. Nah, artinya ketika sudah bisa berpikir, ya, sudah dewasa dalam berpikir, mereka bisa mencari jati dirinya sendiri. Oke. Gitu, Bang. Balik lagi ke perkara hafal Quran hadiah miras tadi. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini supaya kejadian-kejadian seperti ini, kreativitas bablas seperti ini tidak terjadi lagi. Kreativitas bablas. Jadi gini, Bang. Yang pertama, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi gini, saya diajarin ada 5 hal. Kalau 5 hal ini bisa dipakai, maka agamanya akan baik. Yang pertama, al-ilim bil amal wal wara wal khawf wal ikhlas. Apa itu? Ilmu yang kita peroleh diamalkan dengan penuh kehati-hatian karena takut kepada Allah dan dijalankan dengan penuh keikhlasan. Ini kan cakep banget. Iya. Kenapa mereka berani menistakan daripada agama? Mungkin karena kurangnya ilmu. Ya, karena kalau kita bicara khilaf, udah tahu hal ini dilarang, tapi dikerjakan, rasanya kalau disebut khilaf tuh nggak, kurang masuk logika lah, ya. Apalagi di tempat yang rame, kemudian di situ baca daripada Al-Quran, dapat hadiahnya ini teguran aja dari Allah. Mungkin dosa-dosa yang sebelumnya jauh lebih banyak lagi. Tapi kali ini kena dampaknya. Jadi apa yang bisa kita ambil daripada kejadian yang terjadi ini? Kurangnya ilmu di dalam agama. Dan kurangnya mengimplementasikan Al-Quran itu sendiri ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Habit ya. Jadi yang paling penting tuh implementasikan Al-Quran. Karena Al-Quran ini hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Jangan main-main. Kenapa jangan main-main? Karena Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah pun begitu, Bang. Ketika Nabi dihina, Nabi dicaci, kita tahu Nabi lewat satu rumah diludahin, Nabi diam. Nabi dihina, dicaci, dimaki, di Taif dilemparin, bahkan malaikat mau lemparkan gunung kepada orang-orang yang ada di Taif.
kemudian sama Nabi dilarang. Karena ini urusan pribadi Nabi. Hmm. Tapi ketika ada orang yang berani datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, engkau harus mengakui kenabian Musailamah." Nabi katakan, "Kembalilah kalian wahai utusan, kalau tidak mau kepala kalian terpisah daripada badan." Merah wajah Nabi. Artinya apa? Kalau pribadi kita yang dihina, pribadi kita yang dicaci, pribadi kita yang dimaki, kita yang diganggu, kita diam, kita sabar, ini masuk ke dalam kategori akhlak yang terpuji. Tapi ketika ada orang yang berani menghina agama Allah, menghina Nabi, melecehkan Al-Quran, maka tindakan kita harus bereaksi. Karena apa? Ini bukan lagi ranah pribadi, tetapi ini ranah agama. Kalaulah kita lihat Bang, ulama-ulama kita dulu, betapa mereka menjaga Al-Quran ini. Luar biasa. Ya, para sahabat dengan hafalan-hafalannya, kemudian mereka berakhlak dengan akhlakul Quran. Contoh Imam Malik. Imam Malik ini bukan cuma sekedar baca Al-Quran Bang, dia ambil wudhu. Untuk mengeluarkan satu hadis saja, kalau tidak dalam keadaan berwudhu, nggak akan berani beliau bicara masalah hadis. Ini hadis, apalagi Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau beliau mau sholat, ambil wudhu aja, itu udah gemeteran. Takut karena tahu wudhu ini adalah pintu sholat. Dan di dalam sholat, bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca. Pengagungan para sahabat, para ulama, para wali-wali, termasuklah mungkin ustadz-ustadz kita zaman sekarang, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran ini luar biasa. Artinya, kita juga nggak boleh marah ketika ada orang yang bereaksi pada saat ada orang yang menghina Al-Quran. Oke. Jadi kalau pribadi, oke lah, sabar, bagus, akhlak. Tapi kalau yang dihina Al-Quran, artinya menghina Allah, menghina baginda Rasulullah. Harus ada perlawanan. Gitu. Oke. Mbak Adlina, apa yang bisa kita simpulkan dari sudut pandang hukum? Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian kita, itu memang menurut saya sudah bagus. Namun harus adanya pertanggungjawaban dari pelaksanaan itu sendiri, Bang. Saya melihat dari event itu sendiri semua lepas tangan. Harusnya yang menjadi tersangka yang ada di saat itu. Jadi bukan hanya 4 orang. Kalau bisa 10 orang yang melakukan event itu, ada penanggung jawab, pastikan ada pimpinan. Seharusnya itu bisa dihentikan. Harusnya mereka semua itu bisa jadi TSK, Bang. Jangan hanya yang di bawah-bawahnya. Tapi kan ada penanggung jawab pelaksana. Jadi menurut saya ini harus diusut juga sampai ke akar-akarnya. Ya. Itu jangan hanya condong kepada MC saja, jangan kepada penonton saja, tapi proses-proses itu juga dari awal dimulai acara itu sampai akhir itu pasti kan ada pimpinan. Nah, mereka harus bertanggung jawab penuh atas penistaan agama ini karena kita negara hukum, negara yang mempunyai moral, jangan sampai hal ini tuh terulang kembali. Ya. Gitu, Dan ada undang-undangnya ya. Ya. Yang mengatur tentang penistaan agama Ya. itu. Oke. Nah, artinya gini Bang, ada orang yang mungkin melanggar lampu merah sekali lolos, 2 kali lolos, 3 kali kena. Kita kan nggak tahu berapa banyak penistaan agama yang dilakukan di dalam acara itu. Mungkin kali ini yang diekspos, yang terekspos, yang terangkat. Nah, artinya apa? Untuk pihak penyelenggara, MC, kemudian lagi audiens yang ada di situ, taubatan nasuha, taubat. Jadi jangan lagi pernah bawa-bawa agama dalam hal-hal yang sifatnya ada Euforia, pelanggaran di dalam agama. Ya. Gitu loh Bang. Oke. Baik, terima kasih Siap, Terima Habib kasih. Alkaf siap Bang. dan Bu Adlina, Terima Mbak kasih, Adlina. Bang Vincent. Oke. Mbak Adlina bakal sering ngobrol di sini nih. Siap. Habib Dengan senang juga. hati. Siap Bang. Kita mau bikin weekend bersama Siap. Ustadz ya, Habib ya. Siap Bang. Habib Oke. dan Bang Vincent. Kita Habib. bikin interview syariah. Tapi bikin dulu ininya, Bib,
camping syariah. Iya. Siap. Seru Ayolah, ya Bang ya. Pablo bisa diajak itu. Bisa. Syariah banget ya gitu. Pablo itu bener. Dia di atasnya syariah. Dia. Jadi kalau bahasa kita syariah. Syariah. Ya, oke. Terima kasih pemirsa. Jadi intinya adalah agama dan segala isinya itu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai gimmick-gimmickan atau apapun itulah. Apalagi kalau gimmick yang kita lakukan itu justru bertentangan dengan agama dan segala ajarannya. Jadi mudah-mudahan Menistakan ya Bang. iya, Ada penistaan. mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi siapa saja. Dan bukan hanya untuk Al-Quran saja, untuk semua agama. kitab suci agama itu bukan bahan untuk buat gimmick-gimmickan, apalagi gimmicknya justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci itu sendiri. Karena itu nanti jatuhnya seperti yang dialami oleh teman-teman kita di event musik itu, mereka bisa dijerat pasal penistaan agama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kadok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan.